Ayah mertuaku sering menggodaku karena aku biduan. Halo Bunda. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Aku tidak pernah menyangka bahwa pernikahanku dengan Mas Bimo akan membawa kehidupan yang penuh cobaan seperti ini. Sebelum menikah, aku adalah seorang biduan, bernyanyi dari panggung ke panggung untuk mencari nafkah. Musik adalah hidupku, dan aku mencintai setiap momen ketika suara dan lagu-laguku menggema di antara riuhnya penonton. Panggung adalah rumah keduaku, dan aku merasa bebas saat berada di atasnya. Namun, setelah kami menikah, Mas Bimo memintaku untuk berhenti. Katanya, ia tidak ingin istrinya tetap bekerja di dunia malam. Aku menurut, berharap ini adalah awal dari kehidupan yang lebih baik. Aku meninggalkan semua itu demi pernikahan kami, demi membangun rumah tangga yang bahagia. Keputusan itu bukan hal yang mudah bagiku. Aku harus melepaskan mimpi dan kebebasanku demi menjalankan peran sebagai seorang istri yang baik. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa aku telah memilih jalan yang benar. Aku mencintai Mas Bimo, dan aku ingin membuatnya bahagia. Aku ingin menjadi istri yang patuh dan penuh kasih. Tetapi, jauh di dalam hatiku, ada perasaan kosong yang sulit aku jelaskan. Aku merindukan kebebasan yang dulu kumiliki, meskipun aku tidak berani mengakuinya pada siapapun, bahkan pada diriku sendiri. Mas Bimo selalu berkata bahwa dia mencintaiku. Dia ingin aku menjadi seorang istri yang terhormat di mata masyarakat. Aku memahami niatnya. Tetapi seringkali aku merasa dia lebih peduli pada pandangan orang lain dibandingkan perasaanku sendiri. Aku hanya bisa diam ketika dia berbicara panjang lebar tentang bagaimana seorang istri harus berperilaku, tentang bagaimana aku seharusnya menyesuaikan diri dengan norma dan adat yang berlaku. Aku belajar untuk mengubur hasrat dan impianku, mengubur diriku yang dulu, dan menjadi seseorang yang diinginkan oleh Mas Bimo. Hari-hari pertama pernikahan kami terasa begitu manis. Mas Bimo adalah sosok yang perhatian dan penuh kasih sayang. Aku merasa dicintai dan dihargai. Dia membanjiriku dengan kata-kata manis dan perhatian yang membuatku melupakan kegelisahan yang ada dalam hatiku. Aku berusaha meyakinkan diriku bahwa aku telah membuat keputusan yang tepat, bahwa menyerahkan hidupku kepadanya adalah langkah yang benar. Namun, seiring berjalannya waktu, aku mulai menyadari bahwa hidupku berubah drastis. Aku yang dulu bebas kini merasa terkekang. Aku tidak lagi bisa pergi kemanapun sesuka hatiku. Aku harus meminta izin untuk sekadar keluar rumah. Aku mulai merasakan perbedaan dalam sikap Mas Bimo. Dia tidak lagi semanis saat awal pernikahan. Dia mulai lebih sering mengatur dan mengontrol setiap gerak-gerikku. Aku harus berhati-hati dalam berbicara dan bersikap agar tidak membuatnya marah atau kecewa. Aku mencoba untuk menyesuaikan diri. Tetapi semakin aku berusaha, semakin aku merasa kehilangan jati diriku. Aku merasa seperti burung yang dikurung dalam sangkar emas. Aku memiliki rumah yang nyaman, suami yang mapan, tetapi aku kehilangan kebebasanku. Aku tidak lagi bisa menyuarakan pendapatku dengan bebas. Aku harus selalu menuruti keinginan Mas Bimo tanpa bisa membantah. Aku merindukan hidupku yang dulu. Aku merindukan saat-saat di mana aku bisa bernyanyi dengan bebas, di mana aku bisa merasakan kebebasan tanpa takut dihakimi. Aku merindukan diriku yang dulu, perempuan yang kuat dan mandiri. Tetapi sekarang, aku hanyalah seorang istri yang harus patuh dan tunduk pada suaminya. Aku tidak tahu sampai kapan aku bisa bertahan dalam kondisi ini. Keluarga Mas Bimo pun memiliki ekspektasi yang tinggi terhadapku. Sebagai seorang menantu, aku diharapkan untuk menjadi istri yang sempurna, seorang perempuan yang pandai mengurus rumah dan suami. Aku harus selalu menjaga sikap dan penampilanku. Tidak boleh ada celah atau kekurangan. Aku merasa seperti sedang menjalani ujian yang tiada henti. Setiap hari, aku berusaha untuk memenuhi harapan mereka. Tetapi semakin aku berusaha, semakin aku merasa tertekan. Satu-satunya hal yang membuatku tetap bertahan adalah keyakinanku bahwa cinta akan mengatasi segalanya. Aku meyakinkan diriku bahwa selama aku mencintai Mas Bimo, aku akan mampu menghadapi semua ini. Aku berharap dia akan kembali seperti dulu, pria yang penuh kasih sayang dan perhatian.
Aku berharap bahwa pernikahan ini akan membawa kebahagiaan yang sejati. Tetapi, aku juga mulai menyadari bahwa harapan saja tidak cukup. Aku harus menemukan cara untuk tetap bertahan tanpa kehilangan diriku sendiri. Aku harus menemukan keseimbangan antara menjadi istri yang baik dan menjaga jati diriku. Aku tidak ingin sepenuhnya kehilangan siapa aku sebenarnya. Aku harus belajar untuk menyesuaikan diri tanpa mengorbankan kebahagiaanku sendiri. Aku tidak tahu bagaimana masa depan akan berjalan. Aku hanya tahu bahwa aku harus tetap kuat. Aku harus menghadapi segala cobaan dengan kepala tegak. Aku mungkin telah meninggalkan kehidupanku sebagai biduan, tetapi aku tidak boleh kehilangan semangatku. Aku harus menemukan cara untuk tetap menjadi diriku sendiri di tengah semua tuntutan yang ada. Saat aku duduk di dalam kamar, menatap bayanganku di cermin, aku bertanya pada diriku sendiri, apakah aku benar-benar bahagia? Apakah ini hidup yang kuinginkan? Ataukah aku hanya berusaha untuk menipu diriku sendiri? Aku tidak memiliki jawaban untuk semua itu. Yang aku tahu, aku hanya bisa terus berjalan, mencoba menemukan kebahagiaan di tengah semua perubahan yang terjadi dalam hidupku. Rumah kami tidak jauh dari rumah mertuaku, hanya sekitar 8 menit perjalanan. Awalnya, aku merasa itu bukan masalah besar. Aku berpikir bahwa memiliki rumah dekat dengan mertua akan membawa banyak manfaat, terutama jika suatu saat aku membutuhkan bantuan. Lagi pula, Mas Bimo sering berkata bahwa orang tuanya sangat baik dan selalu bersedia membantu. Aku percaya pada kata-katanya, yakin bahwa kehidupan pernikahan kami akan berjalan dengan lancar tanpa masalah berarti. Pada awalnya, semua terasa baik-baik saja. Aku bahkan merasa bersyukur karena ibu mertuaku sering mengirim makanan atau sekadar bertanya apakah aku membutuhkan sesuatu. Aku juga berusaha membangun hubungan yang baik dengan mereka, terutama dengan ayah mertua. Aku ingin menjadi menantu yang baik, yang bisa diterima dan disayangi oleh keluarga Mas Bimo. Aku selalu berusaha bersikap sopan dan ramah, berharap mereka melihatku sebagai bagian dari keluarga mereka. Namun, seiring berjalannya waktu, aku mulai menyadari bahwa kedekatan rumah ini memiliki sisi lain yang tak kusangka. Aku mulai merasa bahwa privasi kami sebagai pasangan suami istri sedikit terganggu. Mertuaku bisa datang kapan saja tanpa pemberitahuan. Aku masih bisa menerima jika ibu mertua yang datang, tetapi kehadiran ayah mertua justru mulai terasa mengganggu. Pada awalnya, ayah mertua sering datang saat Mas Bimo sedang bekerja. Alasannya sederhana, ia tidak ingin aku merasa kesepian. Aku menghargai niat baiknya, dan aku pun berusaha tetap bersikap ramah meskipun aku tidak terlalu nyaman. Setiap kali dia datang, aku menyuguhkan teh atau kopi, lalu mengobrol sebentar. Ia sering bercerita tentang kehidupannya dulu, tentang pengalamannya bekerja dan membesarkan anak-anaknya. Aku mendengarkan dengan sopan, berpikir bahwa ini hanyalah bentuk perhatian seorang ayah kepada menantunya. Namun, lama-kelamaan aku mulai merasa ada sesuatu yang aneh. Tatapan ayah mertua kepadaku terasa berbeda. Awalnya aku mencoba mengabaikannya, berpikir bahwa aku hanya berprasangka buruk. Tetapi, semakin sering dia datang, semakin aku merasa tidak nyaman. Tatapan itu bukan lagi tatapan seorang ayah kepada anaknya. Ada sesuatu yang menggelitik naluriku, seolah memberi peringatan bahwa aku harus berhati-hati. Aku mulai menghindari terlalu banyak berbicara dengannya. Aku tetap bersikap sopan, tetapi aku berusaha membuat kunjungannya lebih singkat. Aku mulai mencari alasan untuk tidak duduk berlama-lama bersamanya. Namun, sepertinya dia menyadari perubahan sikapku. Alih-alih mengurangi kedatangannya, dia justru semakin sering datang. Bahkan, tanpa malu-malu, dia mulai mengomentari penampilanku. "Mila ini memang cantik ya, gak heran Bimo kepincut," katanya suatu hari sambil tersenyum aneh. Aku hanya tersenyum tipis, berusaha tidak memperpanjang pembicaraan. Semakin lama, komentarnya semakin berani. Ia mulai membandingkan aku dengan perempuan lain, mengatakan bahwa aku lebih menarik daripada mereka. Aku merasa risih, tetapi aku tidak tahu bagaimana cara menyampaikan ketidaknyamananku kepada Mas Bimo. Aku takut dianggap terlalu sensitif atau bahkan dianggap tidak menghormati orang tua suamiku sendiri. Puncaknya terjadi ketika suatu hari dia datang saat aku sedang sendirian di rumah. Mas Bimo sudah berangkat kerja,
dan aku tengah membersihkan ruang tamu ketika tiba-tiba ayah mertua masuk tanpa permisi. Aku terkejut, tetapi berusaha tetap bersikap tenang. "Sendiri aja, Mila?" tanyanya dengan nada yang membuatku semakin tidak nyaman. Aku mengangguk, berharap dia segera pergi setelah beberapa menit berbasa-basi. Tetapi, alih-alih pergi, dia justru duduk santai di sofa dan mulai mengamatiku dengan tatapan yang membuat bulu kuduku meremang. "Dulu waktu masih jadi biduan, pasti banyak yang suka sama kamu, ya?" katanya tiba-tiba. Aku terdiam sejenak, tidak tahu harus menjawab apa. Aku ingin mengakhiri percakapan ini, tetapi aku tidak ingin membuatnya tersinggung. Aku tertegun, tidak tahu harus menjawab apa. Aku mencoba tersenyum dan berkata, "Ah, itu dulu, yah. Sekarang aku sudah berhenti, dan fokus menjadi istri Mas Bimo." Tetapi ia justru tertawa dan berkata, "Tapi pesonamu nggak berubah. Cantik, menarik. Wajar kalau dulu banyak yang suka." Aku merasa tidak nyaman dengan kata-katanya. Aku ingin mengakhiri percakapan ini secepat mungkin, tetapi aku juga tidak ingin bersikap kasar. Aku hanya bisa tertawa kecil dan kembali melanjutkan pekerjaanku, berharap ia segera pergi. Namun, sejak hari itu, aku mulai merasa cemas setiap kali Mas Bimo pergi bekerja. Aku takut jika ayah mertua kembali datang dengan sikap yang lebih berani. Aku mulai mencari alasan untuk pergi ke rumah tetangga, atau sekadar berjalan-jalan ke warung agar aku tidak sendirian di rumah. Tetapi, aku tahu aku tidak bisa terus menghindar. Aku hanya berharap, suatu hari, aku bisa menemukan cara untuk mengatasi situasi ini tanpa harus melukai perasaan siapapun. Keesokan harinya, lagi-lagi ia datang tanpa mengetuk pintu seperti biasanya. Aku yang sedang di dapur terkejut mendengar suara langkahnya di ruang tamu. "Sendirian, nak?" tanyanya, nada suaranya terdengar lebih santai dari sebelumnya. Aku mengangguk, berusaha tetap bersikap wajar. "Iya, Mas Bimo baru pergi kerja." "Kamu nggak kesepian?" Ia melangkah lebih dekat, membuatku merasa semakin terpojok. Aku tersenyum tipis, berusaha tetap tenang. "Aku sibuk. Yah, banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan." Namun, ia justru tertawa kecil. "Jangan terlalu sibuk. Wanita sepertimu harusnya lebih banyak bersantai dan menikmati hidup." Aku tidak menanggapinya. Aku mencoba mengubah arah pembicaraan. "Ibu tidak ikut ke sini, ya? Aku ingin sekali bertemu ibu. Biasanya ibu yang ke sini untuk sekadar mengantarkan cemilan." Raut wajah ayah mertuaku langsung berubah, sedikit getir. "Oh, ayah memang menyuruhnya untuk beristirahat di rumah. Ayah bilang biar ayah saja yang menemani Mila. Siapa tahu Mila juga membutuhkan tenaga laki-laki untuk mengerjakan pekerjaan rumah." Aku jawab dengan penuh percaya diri. "Alhamdulillah Mila masih bisa mengerjakan apa-apa sendiri, ya? Mila malah tidak enak kalau ayah harus capek-capek datang ke rumah. Lebih baik beristirahat sama ibu di rumah biar tetap sehat." Dengan kata lain aku mengusirnya secara halus. "Tidak apa-apa, Mila. Lagi pula ayah senang bisa menemani Mila," katanya sambil tersenyum penuh makna. Gagal. Aku gagal untuk mengusir ayah mertuaku. Aku tidak menanggapinya, hanya tersenyum tipis yang penuh paksaan. Ia duduk di sofa dan menatapku dengan penuh perhatian. "Mila, kamu tahu nggak, waktu pertama kali lihat kamu, ayah langsung tahu kalau kamu ini wanita istimewa." Aku menggigit bibir, tidak tahu harus merespons bagaimana. "Yah, Mila mau lanjut mencuci piring dulu, ya?" Ia tidak langsung menjawab, hanya menatapku lekat-lekat. Lalu, dengan suara yang lebih pelan, ia berkata, "Jangan takut sama ayah, Mila. Ayah cuma ingin mengenal menantuku lebih dekat." Perkataannya membuatku semakin tidak nyaman. Aku tahu bahwa perasaan ini bukan sekadar ketakutan tanpa alasan. Ada sesuatu yang salah, dan aku harus segera mencari cara untuk menghindarinya. Langkahnya mendekat dari posisinya menuju posisiku yang berada di dapur. Ia berani menyentuh pundakku saat aku mencuci piring di dapur. Aku terkejut dan langsung mundur. "Santai saja, Mila. Ayah cuma mau membantu," katanya dengan suara rendah yang membuatku semakin bergidik ngeri. Aku melanjutkan mencuci piring dengan dibantu ayah mertuaku. Namun aku sangat tidak bisa leluasa bergerak. Aku takut,
Salah gerak sedikit saja bisa memancingnya ke arah yang salah. Setelah mencuci piring, aku mencoba terlihat santai dengan berjalan menuju kamar untuk mengurung diri. Aku lelah sekali. Yah, sepertinya aku butuh istirahat. Kalau ayah mau pulang nanti tolong tutup pintunya lagi ya. Yah, kataku dengan santai mencoba menghindarinya. Aku mulai membatasi gerakku. Aku tidak keluar kamar jika tahu ia masih di rumah. Aku juga mulai menyalakan televisi keras-keras untuk menghindari percakapan dengannya. Aku merasa rumah ini bukan lagi tempat yang nyaman bagiku. Aku tidak bisa lagi menahan ketakutan ini sendiri. Setiap hari, bayangan wajah ayah mertua yang semakin berani menghantuiku, membuatku merasa tidak aman bahkan di dalam rumahku sendiri. Aku merasa seperti tahanan di rumahku sendiri, selalu waspada, takut jika tiba-tiba ia masuk tanpa izin dan melakukan sesuatu yang lebih buruk dari sebelumnya. Aku harus segera melakukan sesuatu sebelum semuanya terlambat. Pagi itu, setelah Mas Bimo berangkat kerja, aku langsung mengunci semua pintu dan jendela. Aku bahkan menutup semua tirai agar tidak ada celah sedikit pun untuk ayah mertua mengintip ke dalam rumah. Namun, tak lama setelah aku duduk di sofa untuk menenangkan diri, aku mendengar suara langkah kaki di depan rumah. Aku menahan napas, berharap itu hanya perasaanku saja. Tapi suara ketukan keras di pintu membuat tubuhku langsung menegang. Mila, buka pintunya. Ayah tahu kamu di dalam. Suara berat ayah mertua terdengar dari luar. Aku bisa merasakan jantungku berdetak semakin kencang. Aku menggigit bibir, berusaha tetap tenang. Aku tidak akan membuka pintu. Aku tidak akan membiarkan dia masuk lagi. Ketukan itu berubah menjadi lebih keras. Jangan pura-pura tidak ada. Ayah hanya mau ngobrol sebentar, katanya dengan nada yang terdengar memaksa. Aku tetap diam, berharap ia akan menyerah dan pergi. Namun, setelah beberapa menit, suara ketukan itu berhenti. Aku berpikir mungkin ia sudah menyerah, tapi ketika aku mengintip dari sela tirai, aku melihatnya masih berdiri di sana, menatap ke arah rumah dengan ekspresi yang sulit diartikan. Aku tidak tahu berapa lama ia berdiri di sana. Aku hanya bisa duduk di lantai, berusaha menenangkan diriku sendiri. Saat malam tiba, aku berharap Mas Bimo pulang lebih awal, tetapi ia mengirim pesan bahwa ia harus lembur di kantor. Hatiku langsung mencelos. Itu berarti aku akan sendirian di rumah lebih lama. Aku mencoba menenangkan diri dengan menonton televisi, tetapi pikiranku terus dipenuhi ketakutan. Aku mulai berpikir, apakah ini hidup yang harus aku jalani selamanya? Hidup dalam ketakutan dan selalu merasa tidak aman? Malam itu, aku bahkan tidak bisa tidur dengan nyenyak. Aku terbangun beberapa kali karena suara-suara kecil di luar rumah. Aku berusaha meyakinkan diriku bahwa itu hanya suara angin atau binatang malam, tapi ketakutanku sudah terlalu dalam. Aku merasa seperti seseorang sedang mengawasiku setiap saat. Keesokan harinya, aku mengambil keputusan untuk mencoba berbicara dengan Mas Bimo. Aku harus memberitahunya, meskipun aku tahu itu tidak akan mudah. Aku memilih waktu yang tepat, menunggunya pulang dari kerja sebelum akhirnya duduk di sampingnya di sofa. Mas Bimo, aku mau ngomong sesuatu, kataku dengan suara bergetar. Ia menoleh ke arahku dengan alis sedikit berkerut, menunggu aku melanjutkan. Aku menarik napas dalam sebelum akhirnya berkata, ayah sering datang ke rumah saat Mas nggak ada. Dia sering berkata hal-hal yang nggak pantas. Aku nggak nyaman, Mas. Aku takut. Mas Bimo menatapku dalam diam. Aku berharap ia akan memahami ketakutanku, berharap ia akan mempercayaiku. Namun, ekspresi di wajahnya mulai berubah. Ia menghela napas berat dan akhirnya berkata dengan nada datar, Mila, ayah itu cuma bercanda. Kamu terlalu berlebihan. Aku merasa tubuhku langsung melemas. Aku ingin berteriak, ingin marah, ingin memintanya untuk mempercayaiku. Tapi aku tahu, dari tatapan matanya, bahwa ia tidak akan pernah melihat ayahnya sebagai ancaman. Baginya, aku hanya menantu yang melebih-lebihkan sesuatu. Pagi itu, aku merasa lebih hancur daripada sebelumnya. Aku bukan hanya menghadapi ancaman dari ayah mertua, tetapi juga kenyataan bahwa suamiku sendiri tidak percaya padaku. Aku sendirian dalam ketakutanku, dan aku tidak tahu berapa lama lagi aku bisa bertahan. Aku mulai merasakan bahwa setiap hari yang kulalui di rumah ini adalah siksaan.
Aku tidak bisa lagi menikmati ketenangan. Setiap kali mendengar suara langkah kaki di luar, aku langsung merasa panik. Aku selalu memeriksa apakah pintu sudah terkunci, memastikan jendela tertutup rapat, dan bahkan mulai menghindari keluar rumah sendirian. Aku merasa seolah-olah hidup di dalam kurungan yang kubangun sendiri karena rasa takut. Namun, meskipun aku sudah melakukan semua itu, aku tetap tidak bisa menghindari gangguan dari ayah mertua. Ia selalu mencari cara untuk mendekatiku, baik dengan mengetuk pintu berulang kali maupun mencoba berbicara kepadaku saat bertemu di luar rumah. Aku merasa semakin terpojok. Tidak ada tempat bagiku untuk bersembunyi. Suatu hari, aku sedang mencuci piring di dapur ketika tiba-tiba suara pintu belakang terbuka. Aku menoleh dan menemukan ayah mertua berdiri di sana, tersenyum santai seolah tidak ada yang salah. "Mila, kenapa kamu menghindari ayah?" Tanyanya dengan nada lembut yang justru membuatku semakin takut. Aku menggenggam erat gelas yang ada di tanganku, berusaha mengendalikan ketakutan yang menyelimuti tubuhku. "Aku tidak menghindar, ayah. Aku hanya sibuk," jawabku pelan, mencoba bersikap wajar. Ia tertawa kecil lalu melangkah masuk tanpa izin. Aku semakin panik. "Kamu nggak perlu takut. Ayah cuma mau ngobrol," katanya lagi. Aku mundur selangkah, tapi ia terus mendekat. Aku tahu aku harus keluar dari situasi ini secepatnya. "Ayah, Mas Bimo akan pulang sebentar lagi. Kalau ayah butuh sesuatu, lebih baik tunggu dia saja," kataku dengan harapan ia akan pergi. Namun, ia justru tersenyum miring. "Bimo baru saja bilang kalau dia lembur sampai malam. Jadi, kita punya banyak waktu." Jantungku berdegup kencang. Aku merasa perangkap mulai menutup. Aku harus mencari cara untuk keluar dari situasi ini sebelum semuanya semakin buruk. Tanpa berpikir panjang, aku berpura-pura tersenyum. "Ayah, aku lupa kalau tadi aku meninggalkan sesuatu di depan rumah. Aku ambil dulu, ya," kataku sambil berjalan ke arah pintu belakang dengan cepat. Tapi sebelum aku bisa mencapai gagang pintu, ia meraih tanganku. "Jangan buru-buru, Mila. Ayah hanya ingin bicara," katanya sambil menggenggam tanganku lebih erat. Aku merasa ketakutan luar biasa. Aku berusaha menarik tanganku, tetapi cengkeramannya terlalu kuat. Aku menahan air mata yang hampir jatuh, tidak ingin menunjukkan betapa lemahnya aku saat itu. "Ayah, tolong." Suaraku bergetar, hampir seperti bisikan. Namun, sebelum sesuatu yang lebih buruk terjadi, suara motor terdengar mendekat. Ayah mertua langsung melepas tanganku dan melangkah mundur dengan cepat. Aku segera mengambil kesempatan itu untuk berlari keluar dan memastikan pintu terkunci setelah aku di luar. Aku melihat dari celah jendela, ayah mertua menggerutu kesal sebelum akhirnya keluar dari rumah. Aku nyaris pingsan karena ketegangan yang kurasakan. Sejak hari itu, aku semakin yakin bahwa aku harus melakukan sesuatu. Aku tidak bisa terus-menerus dalam kondisi ini. Aku tidak bisa diam saja. Aku harus menemukan cara agar semuanya terbongkar, sebelum ia semakin berani dan melakukan sesuatu yang lebih mengerikan. Setelah kejadian di dapur itu, aku merasa benar-benar tidak bisa lagi bertahan dalam situasi ini. Aku tahu aku harus melakukan sesuatu untuk melindungi diriku sendiri. Aku tidak bisa terus hidup dalam ketakutan setiap kali Mas Bimo tidak ada di rumah. Hari-hari berlalu dengan perasaan waspada yang terus-menerus. Aku mulai menghindari berada di halaman rumah terlalu lama, khawatir ayah mertua tiba-tiba muncul. Aku juga mulai mencari alasan untuk pergi ke rumah orang tuaku, atau sekadar berjalan-jalan ke pasar, agar tidak terus berada di rumah sendirian. Namun, aku sadar bahwa aku tidak bisa terus melarikan diri selamanya. Suatu malam, aku mencoba berbicara lagi dengan Mas Bimo. Aku ingin ia memahami betapa seriusnya situasi ini. Aku ingin ia melihat bahwa aku benar-benar merasa terancam. Tapi setiap kali aku membahas soal ayahnya, Mas Bimo selalu terlihat tidak percaya. "Mila, ayah itu nggak mungkin kayak gitu. Kamu pasti salah paham," katanya dengan nada bosan. Aku mulai putus asa. "Mas, aku nggak mungkin mengarang cerita seperti ini. Aku takut, Mas. Aku benar-benar takut." Mas Bimo hanya menghela napas panjang, lalu menatapku dengan wajah datar. "Udahlah, Mila. Aku capek kerja seharian. Aku nggak mau dengar hal-hal yang nggak masuk akal ini.
Jangan mikirin yang aneh-aneh. Aku merasa hatiku hancur mendengar kata-katanya. Bagaimana bisa suamiku sendiri tidak percaya padaku? Bagaimana bisa ia lebih memilih membela ayahnya daripada mendengarkan keluh kesah istrinya sendiri? Aku ingin menangis, tapi aku tahu tidak ada gunanya. Aku benar-benar sendirian dalam perjuangan ini. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku hanya berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit sambil berpikir. Jika Mas Bimo tidak mau membantuku, lalu siapa yang bisa aku andalkan? Aku tidak bisa terus diam. Aku harus melakukan sesuatu sebelum semuanya semakin memburuk. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk berbicara dengan ibu mertuaku. Aku tahu ini mungkin berisiko, tetapi aku harus mencoba. Aku datang ke rumahnya dengan hati-hati, memastikan bahwa ayah mertua tidak ada di rumah sebelum aku mulai berbicara. "Bu, aku mau cerita sesuatu. Ini penting," kataku pelan. Ibu mertua menatapku dengan bingung. "Ada apa, Mila? Kenapa wajahmu pucat begitu?" Aku menggigit bibir, berusaha menahan air mata yang sudah menggenang di pelupuk mataku. "Bu, selama ini ayah sering datang ke rumah saat Mas Bimo nggak ada. Dia melakukan hal-hal yang membuatku takut." Ekspresi ibu mertua langsung berubah. Ia menatapku dengan mata melebar, seakan tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. "Maksudmu apa, Mila? Ayah itu orang yang baik. Gak mungkin dia melakukan hal-hal seperti itu." Aku merasa dadaku semakin sesak. Kenapa tidak ada yang mau percaya padaku? "Bu, aku gak bohong. Aku benar-benar takut. Aku gak tahu harus bagaimana lagi." Ibu mertua terdiam sejenak, lalu menghela napas panjang. "Mila, mungkin kamu cuma salah paham. Mungkin ayah cuma berusaha bersikap baik sama kamu. Jangan berpikir yang aneh-aneh, ya." Aku ingin berteriak. Aku ingin menangis sekencang-kencangnya. Aku sudah mencoba mencari pertolongan, tapi tidak ada yang mau percaya padaku. Aku merasa semakin terjebak dalam situasi ini, dan aku mulai bertanya-tanya, apakah ada jalan keluar untukku? Hari-hari berlalu dengan perasaan semakin berat. Aku tidak tahu lagi bagaimana caranya agar bisa keluar dari situasi ini. Aku sudah mencoba berbicara dengan Mas Bimo dan ibu mertua, tetapi tidak ada yang mau percaya kepadaku. Aku merasa seperti orang yang terjebak dalam jebakan tanpa jalan keluar. Namun, aku tahu aku tidak boleh menyerah. Aku mulai mencari cara untuk mengumpulkan bukti. Setiap kali ayah mertua datang ke rumah, aku diam-diam merekam percakapan kami dengan ponsel yang kusembunyikan di balik bantal sofa. Aku juga mulai mencatat waktu dan kejadian setiap kali ia mencoba mendekatiku. Suatu hari, aku beranikan diri untuk meminta bantuan seorang sahabat lamaku, Rina. Aku menceritakan semua yang terjadi, dan untungnya, Rina mempercayaiku. "Mila, kamu harus hati-hati. Kalau dia makin berani, kamu harus punya rencana buat melindungi diri," katanya. Aku mengangguk, merasa sedikit lega karena akhirnya ada seseorang yang berada di pihakku. Rina bahkan menawarkan agar aku tinggal sementara di rumahnya. Tetapi aku tahu jika aku pergi begitu saja, maka aku tidak akan pernah bisa membuktikan apa yang terjadi. Malam itu, aku merasa sangat gelisah. Aku duduk di ruang tamu, memikirkan langkah selanjutnya. Tiba-tiba, aku mendengar suara ketukan di pintu belakang. Jantungku langsung berdetak lebih cepat. Aku tahu siapa yang ada di luar sana. Aku menggenggam ponselku erat-erat, lalu mengaktifkan perekam suara. Dengan tangan gemetar, aku berjalan ke arah pintu. "Siapa?" tanyaku, meskipun aku sudah tahu jawabannya. "Ini ayah, Mila. Bukain pintunya," jawab suara berat itu. Aku tidak langsung membuka pintu. Aku menutup mataku, mencoba menenangkan diriku sendiri. Aku harus tetap tenang. Aku harus mendapatkan bukti yang lebih kuat. "Ayah, sudah malam. Mas Bimo pasti sebentar lagi pulang," jawabku mencoba mengulur waktu. "Bimo masih di kantor. Ayah baru saja bicara dengannya." "Bukain aja. Ayah cuma mau ngobrol sebentar," katanya dengan nada yang memaksa. Aku menggigit bibir. Aku tahu jika aku tidak melakukan sesuatu, dia akan terus menggangguku. Dengan perlahan, aku membuka pintu dan berdiri di ambang pintu, berusaha menjaga jarak.
Ayah mertua masuk ke dalam rumah dan langsung duduk di sofa, menatapku dengan tatapan yang membuatku bergidik. "Kamu makin cantik aja, Mila," katanya sambil tersenyum miring. Aku menelan ludah. "Ayah mau minum teh? Aku bisa buatkan," kataku berusaha mengalihkan pembicaraan. Ia menggeleng. "Nggak usah repot-repot. Duduk sini, temenin ayah sebentar." Aku tahu ini perangkap. Aku harus mencari cara agar bisa segera keluar dari situasi ini tanpa membuatnya curiga. Saat aku hendak mencari alasan untuk pergi, tiba-tiba suara pintu depan terbuka. Aku terkejut melihat Mas Bimo berdiri di sana, menatap kami dengan alis berkerut. "Ayah, kamu ngapain di sini?" tanyanya dengan nada heran. Jantungku berdebar kencang. Aku menatap Mas Bimo dengan penuh harapan. Mungkin ini saatnya aku bisa membongkar semuanya. Ayah mertua terlihat sedikit tegang, tetapi ia segera tersenyum dan berdiri. "Ah, Bimo, aku cuma mampir sebentar, nemenin Mila. Kasihan dia sendirian terus di rumah." Aku melihat ekspresi Mas Bimo yang tampak ragu. Aku tidak bisa menyia-nyiakan kesempatan ini. Aku mengeluarkan ponsel dari saku dan menunjukkan rekaman yang selama ini aku kumpulkan. "Mas, aku punya bukti. Aku nggak bohong." "Dengar sendiri," kataku dengan suara bergetar. Aku menekan tombol putar, dan suara ayah mertua mulai terdengar. Kata-kata manis yang menggoda, desahan rendahnya saat ia berusaha menyentuhku, semua terdengar jelas. Mas Bimo membelalakan mata. Ia menatap ayahnya dengan penuh ketidakpercayaan. "Ayah, ini beneran? Ini suara ayah?" Suaranya terdengar bergetar, antara marah dan bingung. Ibu mertua yang khawatir suaminya tidak pulang-pulang akhirnya menyusul ke rumah saat suasana tegang itu dan mendengar semua kegaduhan kita. Saat ia melihat wajah Mas Bimo yang merah padam dan rekaman suara yang masih diputar, wajahnya langsung pucat. "Ya Tuhan, apa ini benar?" Ayah mertua tampak panik. Ia mencoba merebut ponsel dari tanganku, tetapi aku mundur dengan cepat. "Mila, kamu jangan bikin cerita bohong," bentaknya. Aku menatapnya dengan penuh kebencian. "Aku nggak bohong, Mas." Aku berharap setelah semua bukti yang kutunjukkan, Mas Bimo akan membelaku. Namun, kenyataan jauh dari harapanku. Alih-alih mempercayai aku, Mas Bimo justru menatapku dengan ekspresi kecewa. "Mila, kenapa kamu tega melakukan ini ke keluargaku?" Aku terhenyak. "Apa? Mas, ini bukan aku yang melakukan. Ayah yang..." "Cukup," potong Mas Bimo dengan suara lantang. "Aku nggak percaya ayah melakukan hal seperti ini. Ayah membesarkanku. Dia selalu jadi orang yang baik. Mungkin kamu salah paham atau kamu sengaja menjebak ayah." Darahku seakan berhenti mengalir. Aku tidak percaya dengan apa yang baru saja kudengar. Aku telah melalui semua ini, mengumpulkan bukti, dan sekarang dia malah menyalahkanku? Ibu mertua masih terdiam. Wajahnya pucat. Namun, ia tidak membela ayah mertua, dan itu memberiku sedikit harapan bahwa setidaknya ada yang menyadari kebenaran. "Mas, tolong. Aku nggak pernah bohong. Aku juga nggak mungkin tega menuduh seseorang tanpa alasan." Aku mencoba berbicara dengan nada lebih tenang. Ayah mertua mendengus, lalu berkata dengan nada sinis, "Lihat, istri kamu ini cuma cari perhatian, Bimo. Mungkin dia nggak suka tinggal di sini, makanya dia buat cerita yang macam-macam." Aku mengepalkan tangan. Kalau aku cari perhatian, aku nggak akan diam selama ini. Aku sudah cukup sabar, tapi aku nggak akan diam lagi. Mas Bimo menghela napas panjang. "Sudah cukup, Mila. Aku capek dengan semua ini. Aku pikir aku butuh waktu buat merenung. Aku merasakan sakit yang luar biasa. Aku yang menjadi korban, tapi justru aku yang harus membuktikan diri lebih jauh." "Mas mau pergi?" Ia menatapku, lalu mengangguk. "Aku mau tinggal di rumah orang tuaku untuk sementara. Aku butuh waktu buat berpikir." Aku tertawa getir. Aku telah berusaha keras, dan kini malah ditinggalkan. Namun, aku tidak akan menyerah. Jika Mas Bimo tidak bisa melindungiku, aku akan melindungi diriku sendiri. Saat ia berjalan keluar, ibu mertua akhirnya bersuara. "Mila, ibu nggak tahu harus berkata apa.
Tapi ibu akan mencari tahu semuanya. Aku hanya menatapnya. Aku berharap ibu mertua benar-benar akan mencari kebenaran, bukan hanya membela suaminya. Setelah malam itu, aku berjanji pada diriku sendiri, aku akan bertahan dan memastikan keadilan benar-benar ditegakkan. Aku merasa kosong. Setelah semua yang kulalui, setelah semua bukti yang kukumpulkan, aku tetap dianggap sebagai pembohong. Aku duduk di sudut kamar, memeluk lututku, membiarkan air mata mengalir tanpa henti. Pengkhianatan ini begitu menyakitkan. Aku hanya ingin dicintai dan dihormati sebagai seorang istri, tetapi kenyataan berkata lain. Sejak Mas Bimo pergi, rumah terasa lebih sunyi. Namun, di balik kesunyian itu, ada rasa lega. Aku tidak perlu lagi merasa takut saat berada di rumah sendirian. Tidak ada lagi tatapan mengintimidasi dari ayah mertua. Tidak ada lagi sentuhan yang membuatku bergidik. Tapi tetap saja, perasaan hancur ini tidak bisa hilang begitu saja. Aku mencoba menenangkan diri, tetapi setiap kali aku mengingat bagaimana Mas Bimo menuduhku, hatiku kembali sakit. Aku teringat kata-katanya, bagaimana ia lebih memilih percaya pada ayahnya daripada aku. Aku bertanya-tanya, apakah selama ini aku hanya sekadar istri di atas kertas baginya? Apakah cinta yang ia ucapkan dulu hanya omong kosong belaka? Beberapa hari berlalu, dan ibu mertua mulai menunjukkan perubahan sikap. Ia lebih sering datang ke rumah, membawa makanan dan mengajakku berbicara. Aku bisa melihat dari sorot matanya bahwa ada sesuatu yang mengganjal dalam pikirannya. "Mila, ibu tahu kamu pasti sangat terluka," ucapnya suatu hari, suaranya lirih. Ibu masih berusaha memahami semuanya. Ibu juga tidak menyangka kalau semua ini bisa terjadi di keluargaku. Aku menatapnya dengan mata sembab. "Ibu percaya aku?" tanyaku pelan, hampir tidak berani berharap. Ibu mertua menunduk, menggenggam tanganku. "Ibu ingin percaya, Mila. Tapi ini sulit bagiku. Ayahnya Bimo, dia suamiku. Ibu sudah hidup dengannya selama puluhan tahun. Ibu tidak tahu harus berbuat apa." Aku menarik napas dalam-dalam. Aku bisa memahami dilema yang ia rasakan. Tetapi, di saat yang sama, aku berharap ia bisa melihat kenyataan dengan lebih jelas. "Ibu, aku tidak meminta banyak. Aku hanya ingin ibu membuka mata dan hati. Lihatlah bagaimana aku berusaha bertahan. Aku bukan perempuan yang suka mengada-ada. Aku juga tidak punya alasan untuk menjebak ayah mertua. Aku hanya ingin hidup tenang," ucapku dengan suara bergetar. Ibu mertua mengangguk perlahan. "Ibu akan mencari tahu, Mila. Aku janji." Meski jawaban itu tidak sepenuhnya melegakan, setidaknya aku tahu bahwa masih ada harapan. Namun, aku sadar bahwa aku tidak bisa menggantungkan segalanya pada ibu mertua. Aku harus mencari cara lain untuk melindungi diriku sendiri. Malam itu, aku duduk di depan meja rias, menatap bayanganku sendiri di cermin. Aku melihat seorang wanita yang telah terluka, tetapi masih berdiri tegak. Aku tidak akan membiarkan diriku hancur begitu saja. Aku akan melawan, entah bagaimana caranya. Aku mulai mencari informasi tentang apa yang bisa kulakukan. Aku membaca banyak artikel, mencari bantuan hukum, dan berbicara dengan Rina lagi. "Mila, kamu harus bersiap. Kalau Mas Bimo tetap tidak percaya, kamu harus siap mengambil langkah besar," katanya tegas. Aku mengangguk. Aku tahu, Rin. Aku nggak akan diam saja. Aku sudah lelah jadi korban. Perlahan, aku merasa kekuatan baru tumbuh dalam diriku. Luka ini masih ada, tetapi aku tidak akan membiarkannya menguasai hidupku. Aku akan mencari keadilan, tidak peduli seberapa sulit jalannya. Setelah malam itu, aku mulai berpikir lebih jernih. Aku tidak bisa terus larut dalam kesedihan. Aku harus mencari cara untuk membuktikan kebenaranku. Aku tidak bisa membiarkan ayah mertua terus berbuat seenaknya tanpa menerima konsekuensinya. Jika Mas Bimo tidak ingin mendukungku, aku harus mencari perlindungan lain. Aku mulai mengumpulkan bukti lebih banyak. Aku menulis semua kejadian yang terjadi selama ini dengan detail, mencatat tanggal, waktu, dan apa saja yang dilakukan ayah mertua kepadaku. Aku juga mulai merekam setiap kali ibu mertua datang dan berbicara denganku tentang keraguannya. Setidaknya, aku memiliki sesuatu untuk menunjukkan bahwa aku tidak berbohong.
Beberapa hari kemudian, ibu mertua datang lagi. Kali ini wajahnya tampak lebih tegang dari sebelumnya. Ia duduk di kursi dengan gelisah, memainkan jari-jarinya di atas pangkuannya. "Mila, ibu ingin bertanya sesuatu," ucapnya hati-hati. Aku menatapnya, mencoba membaca ekspresinya. "Apa itu, Bu?" "Ibu ingin tahu, apakah kamu benar-benar yakin dengan apa yang kamu katakan?" Ibu sudah memperhatikan ayah lebih dalam beberapa hari ini, dan ada hal-hal yang mulai membuatku ragu. Tapi ini sulit bagiku. Aku menghela napas, lalu mengeluarkan catatan yang telah kubuat. Aku menunjukkan kepadanya semua yang kutulis, semua yang kudokumentasikan selama ini. Ibu bisa lihat sendiri. Aku tidak mengada-ada. Aku hanya ingin kebenaran terungkap. Ibu mertua membaca catatanku dengan teliti. Beberapa kali ia menghela napas panjang, dan aku bisa melihat kesedihan di matanya. "Ibu ingin mempercayaimu, Mila. Tapi aku takut jika ini benar. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa menghadapi semuanya." Aku menggenggam tangannya dengan lembut. "Ibu tidak sendirian. Aku tahu ini sulit, tapi ibu harus melihat kenyataan. Jika ibu tetap diam, ayah akan terus melakukan hal yang sama, mungkin bukan hanya kepadaku, tapi kepada orang lain juga." Hari berikutnya, aku menemui Rina lagi. Aku menceritakan semua perkembangan terbaru, termasuk bagaimana ibu mertua mulai menunjukkan perubahan sikap. "Bagus, Mila. Itu artinya ada harapan. Tapi jangan terlalu percaya dulu. Kamu tetap harus berhati-hati," kata Rina mengingatkanku. Aku mengangguk. Aku tahu ini belum selesai. Aku harus tetap waspada dan siap dengan segala kemungkinan. Aku tidak ingin lengah, karena aku tahu, ayah mertua tidak akan tinggal diam begitu saja. Benar saja. Beberapa hari setelahnya, aku mulai merasa ada sesuatu yang aneh. Aku merasa dia masih mengawasi, meskipun tidak berani mendekatiku secara langsung. Namun, ada perasaan tidak nyaman yang terus mengusik pikiranku. Suatu malam, aku mendengar suara langkah kaki di sekitar rumah. Aku menahan napas, mencoba mendengarkan lebih jelas. Aku meraih ponselku dan mengaktifkan rekaman suara, berjaga-jaga jika sesuatu terjadi. Aku berjalan perlahan ke arah jendela dan mengintip keluar. Aku tidak melihat siapapun, tapi perasaan itu tetap ada. Aku segera mengunci pintu lebih rapat dan memastikan semua jendela tertutup. Aku tidak akan membiarkan diriku menjadi korban lagi. Malam itu, aku tidur dengan rasa waspada yang lebih tinggi dari sebelumnya. Aku tahu bahwa pertarungan ini belum berakhir, dan aku harus tetap kuat untuk menghadapi apapun yang akan terjadi selanjutnya. Hari-hari setelah percakapanku dengan ibu mertua terasa lebih tegang dari sebelumnya. Aku tahu bahwa kebenaran yang kusimpan selama ini perlahan mulai mengguncang keluarga ini. Namun, di sisi lain, aku juga menyadari bahwa ayah mertua pasti mulai curiga dengan perubahan sikap istrinya. Aku harus lebih berhati-hati dalam setiap langkahku. Aku mulai mencari dukungan lebih banyak. Aku memberanikan diri untuk menghubungi seorang pengacara yang direkomendasikan oleh Rina. Meskipun awalnya aku ragu, aku tahu ini adalah langkah yang harus kuambil. Aku tak bisa hanya berharap semua ini akan berakhir dengan sendirinya. Saat pertemuan dengan pengacara, aku menceritakan semua yang telah terjadi, termasuk bukti-bukti yang berhasil kukumpulkan. Pengacara itu mendengarkan dengan seksama, mencatat setiap detail yang kusampaikan. "Kamu memiliki bukti yang cukup kuat, Mila. Namun, kita harus berhati-hati. Ini bukan hanya soal hukum, tapi juga soal bagaimana kamu bisa tetap aman," ucapnya dengan nada serius. Aku mengangguk. Aku sadar bahwa langkah ini penuh risiko. Jika ayah mertua menyadari aku sedang mengumpulkan kekuatan, dia bisa saja mengambil tindakan lebih jauh untuk menekan atau mengancamku. Aku harus lebih waspada dari sebelumnya. Di rumah, ketegangan semakin terasa. Mas Bimo sudah pulang ke rumah kami tetapi masih bersikap dingin padaku, bahkan lebih kasar dari sebelumnya. Aku tahu dia masih percaya pada ayahnya, tapi aku juga melihat keraguan di matanya. Mungkin jauh di dalam hatinya, ada bagian kecil yang mulai mempertanyakan kebenaran yang selama ini ia tolak. Suatu malam, saat aku sedang duduk di ruang tamu, ibu mertua datang menghampiriku. Wajahnya tampak lelah, matanya sembab seolah baru saja menangis.
Aku bisa merasakan ada sesuatu yang ingin ia katakan, tetapi ia ragu. Ada apa, Bu? Tanyaku pelan. Ia menghela napas panjang sebelum akhirnya berkata, Mila, Ibu takut kehilangan keluarga Ibu. Ibu tidak tahu harus berbuat apa. Aku menggenggam tangannya erat. Bu, ini bukan hanya tentang aku. Ini tentang bagaimana kita bisa menghentikan seseorang yang sudah berulang kali menyakiti orang lain. Jika kita tetap diam, dia akan terus melakukannya. Air mata mengalir di pipinya. Aku bisa melihat pertempuran batin yang sedang terjadi dalam dirinya. Aku tahu ini tidak mudah baginya, tetapi aku berharap ia bisa melihat bahwa kebenaran harus diperjuangkan. Malam itu, aku kembali mengunci pintu dan memastikan semua jendela tertutup rapat. Aku semakin yakin bahwa pertarunganku belum selesai. Aku harus tetap berjuang. Bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi juga untuk keadilan yang selama ini diabaikan. Keesokan paginya, aku menerima pesan dari pengacaraku. Ia mengatur pertemuan dengan seorang polisi yang bisa membantuku jika aku ingin mengajukan laporan resmi. Ini adalah langkah besar, dan aku harus siap menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi setelahnya. Namun, sebelum aku sempat pergi, Mas Bimo tiba-tiba datang dan menghadangku di pintu. Matanya tajam menatapku, penuh amarah dan kecurigaan. Kamu mau kemana, Mila? Tanyanya dengan nada dingin. Aku menelan ludah, berusaha tetap tenang. Aku hanya ingin pergi sebentar. Ada urusan yang harus kuselesaikan. Dia menyipitkan mata. Jangan macam-macam, Mila. Aku sudah cukup sabar dengan semua drama ini. Aku menatapnya balik, menolak untuk mundur. Aku tidak sedang membuat drama, Mas Bimo. Aku hanya ingin kebenaran. Dia terdiam sejenak, sebelum akhirnya menggeram pelan. Aku peringatkan kamu, Mila. Jangan macam-macam. Kamu tidak tahu apa yang bisa terjadi kalau kamu terus mencari masalah. Aku tidak menjawab. Aku hanya melangkah pergi, meninggalkannya di depan pintu. Aku tahu ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Aku tidak akan mundur. Tidak peduli seberapa besar tekanan yang akan aku hadapi. Aku akhirnya tiba di kantor polisi, membawa bukti yang selama ini kusembunyikan dengan hati-hati. Tanganku gemetar saat menyerahkannya kepada petugas yang menangani kasus ini. Hatiku berdebar kencang, tapi aku tahu tidak ada jalan kembali. Setelah laporan resmi dibuat, polisi segera bertindak. Mereka mendatangi rumah mertua untuk membawa ayah mertua ke kantor polisi guna dimintai keterangan. Ibu mertua histeris, sementara Mas Bimo tampak kebingungan. Aku bisa melihat ekspresi kaget di wajahnya saat polisi menunjukkan beberapa bukti yang kupersiapkan. Ayah tidak mungkin melakukan ini, teriaknya, tetapi aku tetap berdiri tegak, menatapnya tanpa gentar. Aku tidak butuh lagi pengakuannya, karena aku sudah cukup disakiti oleh ketidakpercayanya. Ayah mertua dibawa pergi, tetapi sebelum masuk ke dalam mobil polisi, dia menatapku tajam. Kamu akan menyesal, Mila, bisiknya penuh kebencian. Aku tidak menjawab. Aku hanya menghela napas, membiarkan hukum bekerja sebagaimana mestinya. Aku sudah cukup lama hidup dalam ketakutan, dan kini saatnya aku keluar dari bayang-bayang itu. Beberapa hari kemudian, kasus ini mulai ramai diperbincangkan. Banyak orang di lingkungan sekitar yang terkejut, tidak menyangka bahwa sosok ayah mertua yang selama ini dihormati ternyata menyimpan kebejatan. Sementara itu, Mas Bimo semakin terpuruk. Reputasi keluarganya hancur. Dia bahkan sempat mendatangiku dan memohon agar aku menarik laporan, tetapi aku menolaknya mentah-mentah. Aku dulu percaya padamu, Mas. Tapi saat aku butuh dukunganmu, kamu lebih memilih mempercayai kebohongan, ucapku dingin. Sekarang biarkan hukum yang berbicara. Setelah persidangan yang panjang, ayah mertua dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara. Aku menangis, bukan karena sedih, tetapi karena akhirnya aku bisa bernapas lega. Aku tidak perlu lagi takut setiap kali sendirian di rumah, tidak perlu lagi merasa terpojok oleh tatapan mengancamnya. Ibu mertua akhirnya meminta maaf kepadaku. Aku tahu dia juga korban dalam semua ini, tetapi aku tidak bisa menghapus luka yang sudah terlanjur dalam. Aku memilih untuk pergi dari kehidupan mereka, mencari kebahagiaan yang baru. Aku menggugat cerai Mas Bimo,
dan prosesnya berjalan lebih cepat dari yang kuduga. Mungkin karena dia pun sadar bahwa tidak ada lagi yang bisa diperbaiki di antara kami. Setelah semuanya selesai, aku meninggalkan kota ini, memulai hidup baru di tempat yang jauh. Di tempat yang baru, aku menemukan kedamaian. Aku mulai bekerja kembali, membangun hidupku dari nol. Aku bertemu dengan orang-orang baru yang menghargai dan menghormati aku bukan karena masa laluku, tetapi karena siapa aku sebenarnya. Aku belajar bahwa keadilan mungkin tidak selalu datang dengan mudah, tetapi jika kita cukup berani untuk memperjuangkannya, maka kita bisa mengubah nasib kita sendiri. Aku tidak lagi hidup dalam ketakutan. Aku adalah Mila, seorang perempuan yang berhasil bangkit dari keterpurukan, dan aku siap menyongsong masa depan yang lebih baik.